Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, minasan. Kembali lagi di channel Japan Freelance. Oke, minasan, kali ini kita melanjutkan membahas tentang kisi-kisi, yaitu materi SSW pengolahan makanan Jepang. Kemarin kita sudah membahas tentang bab 1 dan bab 2. Untuk saat ini kita lanjutkan untuk bab 3. Ini sekedar mengingatkan bagi minasan yang ingin melihat dari bab 1 sampai bab 2, silahkan kunjungi playlist saya di YouTube ini ya pastinya. Kemudian cari kisi-kisi FSSW pengolahan makanan. Dan untuk soal-soalnya aja juga ada. Silahkan kunjungi di playlist untuk lebih detailnya. Oke, tanpa basa-basi, mari kita lanjut untuk membahas bab 3 des. Ini ya, bab 3 ya. Seizo Kote Kangri no Kiso, pengetahuan pengelolaan proses manufaktur. Ini bahasanya nanti sedikit agak sulit. Mulai dari bab 3. Oke, Gengzei no Kangri. Apa itu Gengzei no Kangri? Kangri itu pengelolaan atau manajemen. Gengzei bahan baku atau bahan mentah. Ihong Taikini Kangge kata. Cara berpikir secara umum. Ini yang sering keluar itu di poin pertama. Anzeng de hingsetsu yoi seing sukuru tame ni wa anzen de shitsu no yoi genzeri o sukau koto ga kokoketsu desu. Nah, oh ini belum saya tiru nih ya. Sebentar, biar minasang lebih mudah untuk memahaminya. Nih, minasang tidak perlu menghafalkan untuk semua kotobannya, cukup dipahami saja. Caranya gimana? Silahkan dengarkan apa yang saya jelaskan. Nah, kata kuncinya nanti juga saya kasih tahu. Anzen de hingshitsu. Hingshitsu itu kualitas. Mana nanti? Yoi saihing. Produk yang baik. Sukuru. Untuk membuat produk yang baik dan berkualitas serta aman. Apa yang harus dilakukan? Anzen de hingshitsu no yoi genzeri o sukau koto ga fukatetsu desu. Fukatetsu itu sama dengan juyo atau penting. Gimana berarti penjelasannya? Coba nih. Penjelasannya, untuk membuat produk yang baik dan berkualitas serta aman, diperlukan kau menggunakan bahan yang baik dan berkualitas serta aman. Berarti untuk membuat produk yang baik, kemudian bahan mentahnya juga baik dan berkualitas. Nah, kata kuncinya seperti itu. Biasanya ada pertanyaan, untuk membuat produk yang baik itu gimana? Igenzeryo tahu. Nah, jawabannya ini. Ini yang sering keluar. Oke. Yang ini mama. Kelihatannya nggak keluar, tapi saya jelaskan sedikit. Nazinara, kenapa Sokuhing wa gengzero no hingsetsu ga Saihing no hingsetsu ni oki na ekeo ataeru kara. Karena memberi pengaruh besar kualitas produk, kualitas bahan mentah. Sokuhing, produk makanan adalah ini tadi yang memberi pengaruh besar. Ini ya, Ekyo Atairu. Oke, nah cara menerjemahkannya dari belakang. Memberi pengaruh besar untuk kualitas produk sehingga bahan bakunya harus berkualitas. Jika bahan bakunya itu berkualitas, nanti produk yang dihasilkan juga berkualitas seperti itu, guys. Intinya. Oke. Kita langsung singkat aja yang sering keluar. Biasanya sering keluar ini. Genzei no Kigebung Seki analisis resiko bahan baku. Genzeryo ni okiru kige no yo ing mei kakuni suru. Ini untuk memperjelas analisis bahaya atau resiko yang ditimbulkan. Apa yang harus dicek? Ini poin pentingnya ada di sini. Kakono kengsakeka. Hasil penyelidikan atau hasil pengecekan sebelumnya. Kako itu sebelumnya.
kang reng suru bungkeng ing sirio. Ini juga sering keluar. Artinya dokumen dan bahan terkait. Sirio itu dokumen, kemudian kang reng suru bungkengku bahan terkait. Kemudian di sini nggak keluar, yang sering keluar yang di sini ya poinnya. Biasanya pertanyaan yang ditanyakan itu Kigai no yo ing o mekakuni suru. Nanti jawabannya ini ada dua ini. Oke, kita next. Oke, iri kingsa pengecekan bahan baku ketika memasukkan bahan baku. Kita baca sebentar ya. Sore zoroi no kengzeryo nitsuite dongna kigeyo in o donogurei fukunde iru to monde ni naru ka ku daiteki na sochi o kimemasu. Kenzeri oke iru toki ni wa oke iru kensachi wa sono suchi o shirabete monde ne kenzeri o oke irimasu. Yang mana minasan tidak harus menghafalkan semua untuk di sini. Oke iri kengsa pengecekan bahan baku yang dimasukkan. Genzer tentang bahan baku seperti apa yang menimbulkan masalah. Mong denik naroka bahan baku itu menimbulkan masalah atau tidak. Itu kudai tekina. Apa itu kudai tekina? Konkret. Harus diputuskan secara konkret. Kengzere o uke iru toki ni wa uke iru kengsate wa sono suji shirabete monde nai uke irimasu. Kemudian bahan baku itu menimbulkan bahaya atau tidak. Monde no nai kengzere uke ire. Kalau tidak menimbulkan bahaya, itu kengzere uke iru. Uke ire memasukkan bahan mentah atau lulus seleksi seperti itu aja minasang. Tidak perlu dipersulit untuk bahasanya. Oke, ini kemungkinan nggak keluar. Kita lanjut aja. Nah, ini yang sering keluar. Gengzeryo shikakari hing chokang seihing no hokang. Gengzeryo kan tadi bahan baku atau bahan mentah. Kemudian hokang itu menyimpan atau penyimpanan. Penyimpanan bahan baku. Nah, ini kanjinya dilihat aja ini. Ini tengah jadi. Produknya itu belum jadi dan produknya itu baru setengah jadi. Apa yang harus diperhatikan? Disebut suno zoshoku to ongdo. Suhu dan perkembangbiakan mikroorganisme. Ini sudah ada di bab sebelumnya ya. Ini sering keluar. Ini yang wajib dihafalkan yang sebelah kanan ini. 60 derajat ke atas. Aku no disebut wa zosoku ni zosoku sini ku kunaru. Ini tuh kata perubahan kata kerjanya. Zosoku si ni kui. Sini kui kan menjadi naru. Sini ku i-nya menjadi ku kemudian naru. Zoushoku sini ku kunaru seperti itu. Kemudian 10 sampai 60 derajat mikroorganisme itu dapat berkembang biak. Kemudian untuk suhu 30 sampai 40 ini berkembang biak dengan yang paling cepat. Kemudian ini sama dengan 60 derajat di suhu 4 derajat. Kebanyakan mikroorganisme itu tidak dapat berkembang biak. Sulit berkembang biak seperti itu, guys. Oke, kemudian nah ini. Yang untuk kata kuncinya dekirudake michikaku surukoto. Apa yang dekirudake michikaku surukoto? Pada saat shikakari hing ini kan bahan mentah. Disebut wa judo kara rakuju no ondo no toki motomo zosoku shimasu kara genzere wa shikakari hing chokang sehingga kono ondo ni todomaru chikan o dekiru dake michikaku suru koto ga juyo desu. Artinya pada suhu 10 sampai 60 derajat mikroorganisme itu dapat berkembang biak. Nah, pada saat bahan mentah ini kan biasanya dikirim bahan mentah atau bahan setengah jadilah belum jadi setengah dikirim bukan dikirim ya pada bahan setengah jadi
itu sebisa mungkin untuk waktunya itu sebisa mungkin dicepat. 短い。できるだけ短くコロコロが重要です。Apa yang cepat untuk bahan bakunya? Jangan sampai lama-lama ditaruh di luar. Kemudian bagaimana untuk menjaga supaya bahan itu aman dan tidak terkena mikroorganisme? Nah, di sini ada caranya Sugino Yonahoho ga arimasu. Nah, ini yang sering keluar. Poinnya itu ini ya, dekiru dake michikaku suru. Kemudian ini yang sering keluar. Koong de hokang suru. Ini kan kanji tinggi. Koong suhu, suhu tinggi. Menyimpan di suhu tinggi. Kemudian dekiru dake hayaku rekyaku suru. Rekyaku suru itu mendinginkan. Sebisa mungkin mendinginkan cepat. Kemudian rezo ya retoko de hokang suru. Menyimpan di rezoko. Rezoko dan reto. Kulkas dan freezer. Itu ya. Nah, ini untuk penjelasan tadi ya. Shika karihing itu apa? Chokang sehing itu apa? Kalau shika karihing seizo no tochu de mada kansei shite inai mono. Kansei shite inai mono itu belum selesai. Proses produksi atau produksi seizo produksinya itu tochu de masih tengah perjalanan, belum selesai semua. Oke, seperti itu. Lanjut, ini yang pasti keluar ya. Retoko dan Rezoko no Kangri, pengelolaan kulkas atau lemari es dan freezer. Yang paling keluar apa ini? Kalau Retoko itu minus 15 derajat. Oh, disini. Kalau Rezoko itu 10 derajat ke bawah. Ini yang sering keluar. Kemudian kalau untuk penyimpanan daging, terus ikan atau hewan laut ya, seafood itu penyimpanannya 4 derajat ke bawah. Oke ya, ini poin-poinnya. Kemudian yang ini Betsuni Indis. Nih, lanjut. Kemudian yang bab Seizokote Kangrino Chuichiko, hal yang harus diperhatikan yaitu pengelolaan. Pada saat pengelolaan Seizokotai, proses produksi. Ini prosesnya ada 3, yaitu Kanetsukotai, kemudian Rekyakukotai, kemudian Toketsukotai. Toketsukotai di proses pembekuan, Rekyakukotai proses pendinginan, dan Kanetsukotai itu proses pemanasan. Untuk poinnya apa? Poinnya ada di sini. Kebanyakan mikroorganisme itu dapat dibunuh atau dipanaskan dengan suhu 75 derajat selama 1 menit. Kemudian untuk ada mikroorganisme yang namanya kahuking ya, atau artinya spora, itu tidak bisa dipanaskan meskipun pada suhu 100 derajat ke atas. Shinanai bisebutsumo imas. Kemudian kita lanjut ke bawah. Ini wajib dihafal ya. Untuk suhu Botsurinusu itu 120 dan 4 menit ke atas. Kemudian untuk Norowirusu itu 85 derajat sampai 90 derajat selama Kyujubyo Ijo 90 detik ke atas. Berarti 1 menit setengah. Kemudian Ipang Tekina Soku Judoku King untuk Sokuju Doku keracunan makanan. Mikroorganisme keracunan makanan yang bakteri keracunan makanan secara umum itu selama 75 derajat dan 1 menit ke atas. Soyukoto desu. Itu untuk kanetsu ya. Wajib dihafal ya poinnya. Mikroorganisme yang biasa atau ipang tekina lah sama 75 derajat selama 1 menit.
Kemudian untuk 100 derajat ke atas yang tidak bisa dimatikan itu Gahoking. Lah bocorin itu kan 100 derajat ke atas ya. Tapi nanti kalau ada pertanyaan yang tidak bisa dimatikan atau dibunuh meskipun suhunya 100 derajat lebih itu Gaho. Kalau ini Bostorinus itu jelas 120 derajat selama 4 menit seperti itu, guys. Lanjut, kemudian untuk Reikyakukote kita langsung ke kata kuncinya. Sama ya tadi, Dekiru dake hayaku Reikyakusuru. Kemudian Omona Reikyakuhoho. Nih cara untuk mendinginkannya bagaimana? Ini sering keluar ini. Kaze o atate hiyasu hoho. Kaze, kaze kan angin. Berarti dengan cara diangin-anginkan. Kemudian ryosude hiyasu hoho. Ryosu dengan air. Soyukoto des dengan air dingin ya ini. Dengan menggunakan angin dan menggunakan air dingin. Baik, lanjut. Toketsukote proses pembekuan. Kata kuncinya apa? Nah, ini kata kuncinya. Kata saya yang Ryakunado no Shokangde Fumin Hadoga Henkaste. Berubah. Apa yang berubah? Kata sa. Kata sa itu tingkat kekerasannya. Kemudian yang Ryoku mate yang Ryoku itu tingkat elastisitasnya. Kemudian Shokang. Shokang itu tingkat tekstur. Kemudian fumi itu rasanya hingga tak berubah. Jadi untuk produk makanan ketika dibekukan itu yang berubah tingkat kekerasannya. Mulanya jadi lembek bisa menjadi keras. Kemudian dangryoku. Apa tadi dangryoku? Dangryoku yaitu tingkat elastisitas. Nah, kemudian sokang teksturnya, kemudian foamy rasanya. Ini yang dihafalkan aja. Kemudian untuk yang lain, aku nih wadai job isneh. Intinya itu tanggang. Kikushoku deket susur sasemashi. Ini artinya ketika minasang ingin membekukan suatu produk makanan, kalau bisa makanan itu di posisi Taeong. Taeong ni stay. Taeong pada suhu yang rendah. Kalau pada suhu yang rendah itu bisa cepat untuk dibekukan. Hai. Nah, ini juga ada kata toketsu wa reto wa onaji imi. Reto kan tadi freezer, tempat untuk membekukan itu ya. Lanjut, kita ke proses hosokote. Apa sih hosokote itu? Minasan hafalannya kote. Kote itu artinya proses. Huso itu pengemasan. Poin penting yang wajib minasan hafal itu untuk hosokote ada 3, yaitu Kingzoku Kengsutsuki, Ekususe, Ekususeng Ibutsu Kengsutsuki, dan Kigei Hyoji no Kangri. Nah, ini wajib dihafal. Apa sih itu? Kita bahas satu per satu. Kita langsung ke poinnya saja. Kalau Kingzoku Kensetsuki itu pendeteksi. Kingzoku itu logam. Nah, kata kuncinya berarti ini yang dideteksi ya hanya logam ini. Kingzoku o Kensetsu shimasu. Kemudian Ekususeng Ibutsu Kensetsuki. Nah, itu alat untuk apa? Isi ya, garasu nado. Isi itu batu, garasu itu kaca, kingzoku ige sudah cukup sampai sini. Berarti alat ini Ekususeng Ibutsu Kensetsuki alat untuk mendeteksi selain ige itu selain jenis logam seperti isi dan garasu dan lain-lain. Soyukoto. Yang lain benkyou shinakute daijoubu da to omoimasu nde. Hai, lanjut. Kemudian Kigen Hyoji. Kigen Hyoji ini tentang penanggalan kadaluarsa. Terus kok ada panjang gini? Mana yang harus dihafalkan atau mana yang harus
Mengerti? Intinya ini Misuga Oino wa Shizuka ngeri des. Kebanyakan kesalahan itu ada di penulisan tanggal kadaluarsa. Kemudian Sukashita Senho Kaisu Shinakure Banarana Itoki supaya tidak dikembalikan produk yang telah dikirim, Sukashita produk yang telah dikirim. Senho Kaisu. Kaisu itu mengembalikan produk. Nah, ini kan Shinai supaya tidak. Kemudian Sanoke ing motomo oinowa, permasalahan itu banyak sekali saya ini saya mikir misu yes. Kesalahannya itu biasanya sohi kigeng ya, shomi kigeng. Best before, baik digunakan sebelum seperti itu. Seperti itu, guys. Nah, kita cari kata kuncinya desne hitsuken re misuken ri no okuwa. Ah, ini ya. Ini kata kuncinya nih. Kalau tentang pembahasannya nanti Kikei Hyoji tentang penanggalan, kata kuncinya ini. Misunoken ing okuno wa kanchigai no keare sumisu desu. Apa itu keare sumisu? Kita cari dulu di buku saya ya. Keare sumisu. Itu artinya kesalahan atau kecerobohan. Kesalahan atau kecerobohan. Oke, kata kuncinya di sini. Kebanyakan kesalahan dalam penanggalan yaitu kesalahan karena kecerobohan, bukan karena mesin atau bukan karena apa. Nanti ada pertanyaannya, jawabannya kesalahan karena kecerobohan. Kanjigai nadono kearesu misu desu. Itu kata kuncinya. Oke, kita lanjut. Saihing no kangri. Kangri tadi apa minasang? Kangri adalah pengelolaan produk. Saihing itu produk. Ini kemarin keluar ya. Saihing no biset busu kengsa. Kengsa itu bisa diartikan pengecekan. Apa yang dicek? Bisa butsu mikroorganisme dalam produk. Bisa butsu kengsa jise tekine okona baino no ipang tekine kangsa komoku. Ini yang digarisbawahi. Ipang tekina kengsa komoku. Mikroorganisme yang dicek secara umum. Komoku secara umum ada 3. Ini wajib dihafal. Ipang Saikingsu, Daichoking, Daichokingku. Nih. Kemudian yang kedua Hitsuyo kata kuncinya di sini. Diperlukan apabila diperlukan. Nah, ini juga dicek mikroorganisme ini. Kosokubudo, Sarumonero, Kambirobakota ini dicek. Kemudian yang ketiga, Horitsude Kengsakomokuto Sujigaki Matairu Toki wa Sereni Shitagaimasu. Shitagaimasu itu dilaksanakan sesuai dengan petunjuk yang ada. Shitagaimasu. Shitagaimasu melaksanakan ya. Sesuai Horitsu, sesuai undang-undang. Soyukoto desu. Tidak usah dihafalkan banyak-banyak. Cukup yang saya jelaskan tadi. Ini untuk secara umum dihafalkan. Kalau ada tambahan Hitsuyo musi, Hitsuyo jika diperlukan. Nah, lanjut masih banyak ini. Ini juga Saihing no Hokang Kangri, penyimpanan produk. Nah, ini untuk kata kuncinya yang sering keluar. Saki ire saki dashi. Barang yang dimasukkan pertama itu harus dikeluarkan pertama. Bisa dimengerti, Minasang? Misalnya, Minasang itu membuka toko di rumah. Kemudian nyetok bahan baku misalkan beras bulan Januari dan Februari. Bulan Januari itu dimasukkan gudang pertama. Kemudian masih tersisa sekitar 10 beras. Nah, bulan Februari sudah masuk lagi. Nanti ketika dikeluarkan yang pertama atau dijual yang pertama itu produk yang lawas atau yang bulan Januari tadi. Itu yang dimaksud saki ire saki dashi. Soyukoto desu ne. Hai. Lanjut desu ne. Ini untuk suhu-suhunya juga wajib dihafal ya. Tadi sudah saya jelaskan. Untuk Retoko minus 15, Rezoko itu 10 derajat ke bawah. Oke, ini juga poin penting sama dengan tadi.
wajib untuk dihafal. Kemudian kalau ada pertanyaan, Hokang Samburu no Kangri pengelolaan sampel. Sampel itu apa? Ya sampel, sampel apa ya? Misalnya produk ada sekian banyak, kita ambil sampel atau contohnya. Saihing o sukashita ato de, suka tadi apa minasang? Sukashita, setelah dikirim. Produk setelah dikirim, koremu nado ga haseshita bae ni sonaete. Sonaete itu untuk mempersiapkan. Untuk mempersiapkan apa? Ketika terjadi kuremu. Kurem itu artinya klaim. Klaim. Wah, saya tidak mengklaim, mengklaim. Apa ya bahasa yang mudah dipahami? Mengklaim. Wah, ada tahu ya minasang mengklaim. Ada klaim, klaim. Klaim itu apa bahasanya? Ada yang bisa menjelaskan dengan mudah? Apabila ada teguran, ada klaim, oh nggak bisa, ini harusnya gini 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 dan lain-lain itu. Nanti kata kuncinya, karo hokang samburu itu kata kuncinya kuremu. Untuk menyiapkan kalau ada klaim. Seperti itu, guys. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang di sini Yuso surutoki ni ongdo no kangri. Kore betsu ni daijoubu desu ne. Kore wa betsu ni daijoubu. Lanjut. Ini yang sering keluar ya. Aruregi sokuhing no kangri. Penyimpanan produk makanan alergi atau alergen. Karang no secara alergen sokuhing. Ini minasan tidak usah dihafalkan semuanya. Langsung ke sini. Nah, ini kan dibagi menjadi 7 dan itu 21 mana ini 21. Ini tidak saya jelaskan panjang lebar karena kita langsung ke topiknya saja. 7 itu apa saja? 7 itu ini. Tokute gengzeryo toste hyoji suru gimu ga aru shokuhin. Tokute itu khusus. Gengzeryo berarti bahan baku khusus yang harus diberi label. Ada 7. Apa saja itu? Ebi kaneko mugi soba tamago kyu. Kyu itu susu ya. Nyu itu susu. Kemudian rakase atau kacang peanutsu. Ini wajib dihafal. Jumlahnya ada 7. 7 bahan mentah atau bahan baku khusus ya ini. Alergen tadi ya. Atau yang kemungkinan banyak menimbulkan alergi. Kemudian diperlukan sokuhing. Hyoji suru kodoga no masih sokuhing. Produk makanan yang diperlukan untuk diberi label. Jumlahnya ada 21. Ini amondo awabi ika. Nanti biasanya pertanyaannya, kalau ditanyakan salah satu dari 7 ini, kan jawabannya itu nandaro. Kalau di ujiannya itu kan hanya 3 jawabannya, A, B, C, atau 1, 2, 3. Misalkan di sini disebutkan 2, kemudian satunya diambil dari sini. Minasan cukup menghafalkan yang 7 ini. Nah, yang ini dibaca-baca aja, nggak usah. Minasan cukup menghafalkan 7 ini. Yang 21 ini nggak dihafalkan juga nggak apa-apa. Yang penting pernah dibaca aja. Barangkali nanti ada yang keingat, bisa bisa keluar atau ada yang keluar. Tapi nggak usah dihafal nggak apa-apa. Yang wajib dihafal itu 7 ini. Nanti kalau di 7 ini hafal, ada pertanyaan 7 jenis bahan khusus alergi itu apa saja? Misalkan epikani atau nanti ada ika. Oh, ika itu nggak termasuk 7 ini, berarti jawabannya yang salah yaitu ika. Cukup 7 ini. Oke, kita lanjut. Kosa oseng no boshi. Boshi itu mencegah. Mencegah apa? Oseng. Polusi. Kosa. Oh, untuk mencegah kontaminasi silang. Apa yang harus dilakukan? Oke, kita langsung ke poinnya. Di sini genzere no kubung to hokang. Hokang itu penyimpan. Menyimpan zairio secara terpisah.
Loh, jadi kok disimpan secara terpisah? Apa yang disimpan secara terpisah? Ini. Areru gisakuhin o fukumu genzerio fukumane genzerio to kubung steho kang simas. Bahan mentah atau bahan baku yang alergi dan tidak itu dipisah. Oke. Tokute genzere wa hokani genzero nado ueni kasanete oite wa ikemasen. Tidak boleh menaruh atau menyusun bahan mentah di atasnya. Nah, itu kata kuncinya. Atau shorewa besune ides. Ini yang sering keluar itu yang satu, dua ini ya. Kosa oseng bosi untuk mencegah kontaminasi silang itu apa yang harus dia lakukan? Jawabannya Genserno kubung to hokang. Kemudian Kikuno Sukaiwake untuk memisah. Sukau Sukaiwake. Sukaiwake itu alat, peralatan yang digunakan dipisah. Kemudian Seizo Reno Senju. Senju itu membersihkan atau mencuci. Ren, garis, jalur produksi. Ada tiga ini. Ada tiga jangan. So desu ne. Empat wah. Oh, tiga dah. Ada tiga ini ya. Wajib diingat-ingat Genzer no Kubung to Hokang. Kigu no Skywake. Sezure no Senju. Oke, kita bahas sebentar yang nomor dua. Kigu no Skywake. Seizoren dewa areru gisaku yang fukuman genzeru fukumane genzeru de hyoki gikunado Skywake kosen ose fusegimasu. Yoki yuki ronase makos. Nah, ini yang di garis bawah ini. Yokia peralatan, Kigu alat, Iro wakis dari warnanya. Misalkan ini alat A, ini alat B dikasih warna wadah A, wadah B ini dikasih warna yang jelas misalnya wadah A ini merah, wadah B itu biru dan sebagainya. Makuwo soketari simas maku diberi tulis atau diberi tanda. Kemudian yang Seizoren no Senju. Areru gisakuhin o fukumu saihin to fukumane saihin o onajirain de sozo suru kodo ga arimasu. Yang mana artinya pada saat mana? Pada saat mana? Pada saat produksi itu ada kemungkinan onajirain ada di garis produksi yang sama. Bahan yang beralergi maupun bahan yang tidak menimbulkan alergi. Oke. Kemudian Arerugi Sakuing Fukumane Zero kata atau D setelah menggunakan bahan yang alergi tadi, Raini Arerugi Sakuing no karana yoni sekali senju simas dibersihkan. Supaya apa? Supaya soku hingga no korana yoni supaya produk makanan tadi tidak menyisa. Kemudian ini yang sering keluar. Takude genjero fukumune saihin ichi no owari ni seizo suru nado kufu suru koto ga nozumashi desu. Diperlukan untuk jenis yang bahan mentah khusus Takude genjero itu di akhir hari untuk produksinya atau terakhir lah seperti itu. Ichi no owari ni seizo suru nado. Nah, seperti itu guys. Nah, ini ya untuk diberi tanda tadi. Merah, biru, kuning. Soyukoto desu ne. Lanjut, ini juga yang tidak kalah penting. Yakuza no kangri. Yakuza itu apa ya artinya? Bahan kimia. Sokuhin no naka senjuzei ya saking zai. Senjuzei, sabun. Saking zai. Pestisida untuk mensterilkan. Kata kuncinya apa di sini? Kata kuncinya ada di sini. Zengyu no hokang basho. Basho itu tempat. Disimpan di tempat yang khusus. Apa yang disimpan di tempat di khusus? Pestisida tadi. Kemudian Yakuze wa sagyojo ni hoichi shite wa ikimasen. Nah, ini yang sering keluar. Tidak boleh meninggalkan yakusei. Pestisida ada bahan kimia ya. Bahan kimia di tempat kerja.
Misalkan minasan baru saja menggunakan atau bersih-bersih atau yang lain di tempat kerja, kemudian minasan tinggalkan begitu saja tidak dibereskan. Serewa zettai dakara. Di sini yakuze o sagyoji ni hoichi shite wa ikemasen. Tidak boleh membiarkan di dalam atau di tempat kerja ya. Tadi untuk bahan kimianya. Yang kedua, nyinyu. Kok nyinyu sih? Nyusut Nyusuko Dairo no Kiroku. Keluar masuknya pestisida. Penggunaannya ya. Yakuzai no. Dicatat. Kiroku itu mencatat. Nah, ini yang dihafalkan. Yang atas-atas saja nggak apa-apa. Yok, yoki. Yoki no kufu. Yang ketiga ini artinya apa? Sebentar ya. Minasan saya cari kata kerjanya dulu. Yoki itu wadah. Wakarimasu ne. Yoki no kufu. Yakuze o machigai nai you ni. Yakuze no yoki ni wa kanarazu yakuze me ya. Oh ini. Kufu. Kufu itu apa ya? Itu kufu itu kecerdikan atau cerdas. Apa yang cerdas? Ya ini. Untuk wadah yokinya itu harus diberi nama yakuzeme. Shiohoho, cara penggunaan dan lain-lain harus ditulis supaya tidak salah. Yoki ini yakuzeno rabiru wo hatari, menempelkan label. Yakuzeno betsu no iro yoki. Betsu no iro, warna yang berbeda. Skatari suru misu wo sarane poshi suru koto ga dekimasu. Nah, untuk menghindari atau mencegah tingkat kesalahannya. Yoki no kufu. Nah, ini ya diberi nama, diberi cara penggunaan, itu harus ditulis dan diberi label. Seperti ini. Jadi untuk yang Yakuza no Kangri, itu tadi ada 3 poinnya. Sengyo no Hokang Basho. Nyusuko Daihyo no Kiraku mencatat keluar masuknya. Kemudian memberi nama atau label cara penggunaan dan lain-lainnya. Soyukoto desu. Itu tadi untuk materi bab ketiga. Mungkin untuk penjelasannya ini tidak saya jelaskan langsung karena minasan juga pengennya yang mana kisi namanya juga di thumbnail saya thumbnail. Nah, itu kan kisi-kisi yang sering keluar bukan ke semuanya. Yang sering keluar ini saya jelaskan perlahan. Oke, semoga bermanfaat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dogo mite kurete. Arigatou gozaimashita. Jangan lupa untuk like, subscribe channel Japan Freelance. Ja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.